Hanya 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam, Umar bin Khattab menyusulnya. Jauh sebelum itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah berdoa agar Umar masuk Islam. Ya Allah, kukuhkanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang paling Engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi. Islam masuk ke dalam hati Umar secara perlahan. Pada suatu hari, ia bermalam di luar rumahnya, lalu pergi menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah sholat dan membaca surah Al-Haqqah. Umar mendengarnya dengan khusyuk dan ia sangat terkesan dengan susunan kalimat dalam surat tersebut. Demi Allah, ini adalah ucapan tukang syair, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy, kata Umar. Rasulullah membaca hingga akhir surah. Setelah itu, Umar tak kuasa menahan gejolak di dalam dirinya. Ketika itulah Islam memasuki relung hatiku, ucap Umar. Inilah benih Islam pertama yang merasuk ke dalam relung hati Umar bin Khattab. Namun demikian, dia masih memusuhi Islam. Di antara bukti nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhan yang telah di luar batas pada Rasulullah adalah ketika dia menghunus pedang hendak membunuh Rasulullah SAW. Di perjalanan dia bertemu Nuaiman. Ia berkata, "Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zara? Menurutku, sekarang engkau ini telah menjadi pengikut Islam," kata Umar pada orang yang menegurnya. Lalu orang itu berkata lagi kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau telah mengetahui bahwa adik perempuanmu telah masuk Islam?" Umar terkejut mendengarnya. Ia segera menuju rumah Fatimah, adik perempuannya. Ketika sampai di rumah adiknya, ia menjumpai Khabbab yang membaca surah Toha untuk Fatimah dan suaminya. "Apa gerangan yang suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian? Tampaknya kalian sudah menjadi pengikut Islam," kata Umar. "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran berada pada selain agamamu?" ujar Sa'id bin Zaid, suami Fatimah. Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya dan menginjak-injaknya dengan keras. Kemudian Fatimah datang dan menolong sang suami, tetapi Umar menampar hingga berdarah mengalir dari wajahnya. "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah," seru Fatimah. Umar mulai terpengaruh. Ia merasa putus asa dan jiwanya terguncang saat menyaksikan kondisi adiknya yang berdarah. Ia mulai menyesal. "Berilah kitab yang ada di tangan kalian itu kepadaku dan bacakan untukku. Sesungguhnya engkau itu najis dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang yang suci. Karena itu berdiri dan mandilah," kata Fatimah dengan lantang. Lalu Umar mandi, kemudian mengambil kitab tersebut dan membacanya. Surah yang dibacanya adalah surah Toha ayat 14. Umar terdiam sejenak lalu berkata lagi, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, aku ingin segera bertemu Muhammad." Seketika ia langsung berangkat untuk menemui Rasulullah di Darul Arqam. Hingga tiba di sana, ia mengetuk pintu sebelum masuk. Seorang penjaga mengintip dari celah pintu dan melihat Umar menghunus pedang. Para sahabat lalu bersiaga. Kemudian Hamzah berkata, "Bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Namun, jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah SAW langsung berdiri dan menemui Umar. "Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi dengan Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab, muliakan dan kukuhkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Seketika itu juga Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah." Umar pun masuk Islam dengan sambutan takbir dari seisi rumah tersebut. Dengan masuk Islamnya 2 orang yang berpengaruh bagi kaum Quraisy, yaitu Hamzah dan Umar, semakin meningkatkan kepercayaan diri kaum muslim untuk berdakwah secara terbuka. Sekarang tidak ada ketakutan untuk sholat di depan Ka'bah seperti dulu.
Tidak ada lagi ancaman di sekitar Ka'bah, tidak ada lagi kekhawatiran saat sedang bertawaf. Demikianlah akhir kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah: pertama, pada masa jahiliyah, masuk Islamnya orang yang berwatak keras dan kuat sangat dibutuhkan untuk mendukung dakwah. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW berjuang keras mengajak orang-orang seperti Abu Jahal dan Umar bin Khattab memeluk Islam. Perjuangan Rasulullah SAW ini harus diikuti para dai untuk tidak mengabaikan usaha-usaha berdakwah kepada mereka yang memiliki pengaruh dan kekuatan di masyarakat. Dengan masuk Islamnya mereka, maka akan banyak pengaruhnya terhadap perkembangan dakwah Islam. Para penguasa yang semula ragu terhadap Islam biasanya akan terpengaruh jika ada orang yang kuat dan ditakuti di kaumnya memeluk Islam. Kedua, fenomena kekerasan hati para penguasa terhadap ajaran Allah selalu terjadi, kapanpun dan dimanapun. Bahkan Al-Quran menggambarkan kondisi ini saat berbicara kepada orang-orang kafir yang telah disesatkan para pemimpin dan para pembesar mereka. Dengan demikian, dakwah tidak hanya ditujukan kepada kaum musyrik dan para pemimpinnya, tetapi juga kepada setiap orang dan pemimpin yang sedang melalui jalan yang sesat, dan juga seorang pemimpin yang telah mengarahkan masyarakat atau rakyat pada jalan yang tidak direstui Islam.